Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita semuanya kemudahan dan kenikmatan bisa bangun pagi, kemudian bisa menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, mencintai beliau, diwujudkan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak yaumul qiyamah kita betul-betul menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Ripun kabaripun bapak-bapak, ibu-ibu? Saya ibu sadarnya pangapunten ini saya pakai bahasa Indonesia bener-bener nggih. Kan biasanya pun ningali sinetron nggih paham nggih. Bahasa Indonesia. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mau saya sampaikan sebuah tema sebagaimana yang sudah disampaikan barangkali nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa hambanya di umur 40 tahun. Alhamdulillah panjenengan berapa nih? 20 tahun. 11 kebalik. Jadi di seputar umur 40 tahun ke atas itu Allah berpesan nopo. Nah, mari kita nanti bahas bersama-sama. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya di antara indikator, di antara tanda-tanda seseorang itu berhasil dalam menuntut ilmu itu nopo. Di antara tanda indikator seseorang itu berhasil dalam menuntut ilmu itu diantaranya yang pertama, tumbuh khasyatullah, nopo? Tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya setelah mendapatkan ilmu, sering datang di majelis ilmu, mendatangi kajian-kajian dengan ilmu yang dia dengarkan, yang dia serap, itu menambah dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyatullah. Laisal ilmu bikasrati riwayah walakinal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya seseorang itu meriwayatkan hadis ataupun kemudian banyaknya hafalan-hafalan. Tapi kok tidak menambah rasa takut kepada Allah, berarti itu belum ada indikator kebaikan pada dirinya. Belum menjadi ilmu yang nafi'an, belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka saya sampaikan dulu, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, ilmu yang atau seseorang itu berhasil dalam menuntut ilmu adalah menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuahkan amal, Kemudian yang kedua indikatornya adalah rahimun baina ahlihi. Orang yang menuntut ilmu itu mestinya menjadikan para penuntut ilmu, di antara penuntut ilmu satu dengan yang lainnya itu tumbuh rahimun baina ahli, tumbuh rasa kasih sayang, ya, rasa kasih sayang. Jangan sampai kemudian di masjidnya banyak taklimnya, banyak kajiannya, kemudian kok banyak gerjekannya. Nah, ini bukan menjadi indikator ilmu yang bermanfaat.
Ini menjadi kewaspadaan kita. Harusnya satu dengan yang lainnya ini menambah kecintaan, rasa sayang, rasa cinta kepada sesama orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Setelah mendapatkan ilmu, pulang dari masjid sampai rumah itu langsung bisa memberikan bekas asar kepada keluarga terdekatnya, kepada istrinya semakin baik, kepada suaminya semakin baik, kepada keluarganya juga semakin baik, hatinya semakin lembut, ya. Keluarganya menjadi sakinah. Maka Rasulullah sampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasunahu bainahu, tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalamnya dia mempelajari Al-Qur'an, maka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepadanya apa? Sakinah, ya. Maka ilmunya yang dia dapatkan dari hadir di majelis ilmu itu pulang langsung memberikan manfaat, semakin sakinah keluarganya. Maka kalau kita pengen keluarga kita sakinah, sering-sering hadir di tahun lalu, sering di majelis ilmu, ya. Buatan teknik, buatan healing, itu juga boleh. Tapi pada hakikatnya yang disarankan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Siapa yang menurunkan ketenangan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, ya dekati Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan apa? Sakinah. Wa khasyiatumur rahmah, dan kemudian Allah turunkan, curahkan rahmat kepada hamba yang mencari ilmu tersebut. Ya. Kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nek ngono golek rahmate mawon, terus rasa salat nggih boten. Karena rahmat itu datangnya karena kita menjalankan ketaatan. Kemudian wa ghasyat umur rahmat wa hafat umul malaikah, dan kita ini dilaungi malaikat. Ketika malaikat menaungi kita, berarti diantaranya tafsiran para ulama itu kita didoakan dan dimintakan ampun oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama kita itu disebut-sebut oleh Allah di depan makhluknya yang paling mulia, para malaikat. Nama kita itu disebut oleh seorang tokoh di depan orang banyak, itu kan rasanya juga senang, ya. Nah, ini nama kita itu disebut oleh siapa? Sang Khalik yang menciptakan kita di depan para malaikat yang mulia. Ini luar biasa. Maka monggo semakin semangat dalam menghadiri majelis ilmu supaya keluarga kita mendapatkan keluarga yang sakinah. Di antara salah satunya adalah sering hadirnya kita di majelis ilmu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyapa kita di umur 40 tahun. Ini saya awali dengan satu ayat dalam surat Fatir ayat 37. Saya awali dulu dengan Al-Fatir 37, nanti berikutnya Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Wa hum yastarikhuna fiha, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kondisi orang-orang yang berada di dalam api neraka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak keras. Maka kita ini
Jangan suka berteriak-teriak, karena salah satu sifat penghuni neraka itu sukanya apa? Berteriak-teriak, ya. Berteriak-teriak. Wahum yastariquna fiha. Mereka orang yang berada di dalam api neraka itu berteriak sangat kencang. Apa teriakannya? Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari api neraka ini. Na'mal salihan. Kalau telah engkau keluarkan, kami akan berusaha beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang kami tidak akan berbuat beramal sebagaimana yang dulu. Berarti dulu amalnya tidak baik. Ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala kok mau dinego ya rong karuan nek diberi meneh kemudian menjadi soleh itu kan ya belum tentu. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah aku panjangkan umur kalian hingga sampai saat ini? Kita 40, 50, 60, 70 wonten iki? Wah, 71. Berarti sudah bonus ini Pak. Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Umumnya gitu, umumnya. Maka ini sudah tidak ada waktu lagi untuk kita main-main gitu. Leha-leha. Kemudian dengar, saya panjangkan umurmu itu. Ini diantara para ulama menyebutkan umur 4 nu'amirkum, kami panjangkan umur kalian itu adalah diantaranya mencapai 40 tahun ke atas ya, 40 tahun ke atas. Bukankah dengan umur yang telah sampai pada saat ini kalian sudah bisa berpikir ya, sudah berpikir wajah akumun nadir, dan sudah kami datangkan kepada kalian an-nadir, peringatan-peringatan. Yang pertama peringatannya adalah peringatan dari Al-Quran dan datangnya utusan Allah, sudah pasti itu ya. Datang ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita tentang umur, datangnya Rasulullah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, an-nadhir. Bukankah di umur yang sekian kali sampai hari ini itu kalian sudah saya datangkan peringatan-peringatan an-nadhir. An-nadhir yang kedua adalah berubahnya warna rambut ya, berubah. Wah, kula nggih pun wonten ngene kula tulis sithik gitu. Kula nggih pun wonten. Ini sebenarnya peringatan dari Allah. Ampun jenengan punduti gitu. Karena nanti akan menjadi lentera, menjadi senter ya, cahaya sebagai pengingat kita nek ngoco. Walah ya aku kijane ya wis umur sak amene kok jek ya beling misale ngoten. Tapi mboten akan mriki. Itu menjadi pengingat kita. Napa? Berubahnya warna rambut. An-nadhir yang kedua itu. Nadhir yang ketiga adalah datangnya berbagai macam penyakit gitu. Kokean jeroan sithik kolesterol. Kokean jeroan sithik tensine munggah gitu. Dan itu juga nadhir itu ternyata apa? Peringatan ya, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silo 5 menit tengene selonjor. Selonjor sedelo kok wis ra kuat meneh. Ditarik meneh gitu, Bu. Pun mboten napa-napa ngalih ngeten gitu. Sekaya Jawa kok itu. Diselonjorke ya pengine dinyet-nyet. Nah, itu nadhir. Itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pun wayahe maghrib. Oke. Pun wayahe. Nah, ini peringatan. Ternyata datangnya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak. Namun kalau kita tidak perhatikan, ya kita tidak tahu. Wis lendet-lendet ya wis ora penak, mingset meneh gitu. Mingset ngiwok, mingset nangen genti. Wis disuguhi panganan, iki kira-kira apa ya?
marai ngeluh, marai gatel ora ya. Goreng ndok kok ya marai gatel. Nah, ini al-nadir. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah aku panjangkan umur kalian hingga pada saat ini? Ya. Itu harusnya menjadikan kalian itu berpikir. Ya. Dan kami juga telah datangkan kepada kalian an-nadir, peringatan-peringatan berupa ayat, berupa datangnya utusan Allah, berupa penyakit-penyakit, kemudian musibah. Musibah itu adalah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydin nas. Kemudian tidaklah datang suatu musibah itu karena ulah tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi. Wah, ini adalah kefiran apa kerusakannya? Hutang. Doharul fasad, dohir sudah nampak al fasad, kerusakan fil ardi, di muka bumi. Al fasad, kerusakan, baik kerusakan akhlak, moral, banyak yang korupsi, ya para yang di sana kok kita dengar ucapannya kok ripun ngoten ini. Itu kerusakan akhlak, moral, ya lingkungan itu bima kasabat aydikum, atas ulah tangannya manusia. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dama amilu, untuk supaya dengan sentilan banjir sithik, musibah sithik, gitu, liyudhiqahum, supaya sedikit merasakan ba'dalladzi amilu, dengan apa yang telah mereka lakukan. Tentunya perbuatan salah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Itu kalau kita mau berpikir. Tadakkaru man tadakkar. Kemudian untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya bencana, musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita itu karena memang disebabkan ulah tangannya manusia itu sendiri. Supaya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka sedikit merasakan nek kroso, sedikit merasakan ma'amilu, apa yang telah mereka perbuat selama ini. La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali. Nah, pada hakikatnya musibah itu kan berarti kan kasih sayangnya Allah. Lah bisa saja lo langsung dintek kayak gitu. Bisa saja langsung dintek kayak, tapi Ali itu kaum ba'da ma'amil. Allah memberikan sedikit sentilan, ya, supaya kita merasa. Ya, kecuali kalau sudah mati rasa bahaya gitu. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan para ulama tentang umur 40 tahun, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma min abdin yablughu arba'ina sanah wa lam yughlab khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar." Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yablughu arba'ina sanah, telah mencapai usia arba'ina sanah 40 tahun, wa lam yughlab khairuhu syarrahu, sedangkan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, hendaklah dia bersiap-siap masuk putih. Saat durungnya neraka biasanya ya neng ICU sih kadang-kadang yang lewat ICU sih, kadang-kadang lewat kecelakaan, kadang-kadang lewat kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Maka hati-hati, ini peringatan dari Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang sampai saat ini sudah sampai 40 tahun lebih, kok kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, kon siap-siap nih kan. Suruh bersiap-siap untuk masuk, siap-siap mau pening rokok gitu. Terus siap-siap yang gue apa? Artinya ketika kita sudah mencapai separuh lebih, itu harusnya sudah kebaikannya harus mengalahkan keburukannya.
Kita tinggal hitung-hitung sendiri. Kalau kita sudah 40 tahun, karek 20, lah kok ijik buruk, wah ini bahaya, ini peringatan keras. Ini bukan nas kemudian akan masuk neraka, boten, tapi peringatan keras dari para sahabat Nabi untuk kemudian supaya kita lebih waspada dengan kondisi saat ini yang kita sudah berada di umur berapa ini masing-masing. Ya. Agar lebih waspada. Karena Imam Ghazali mengatakan begini, man balagha arba'ina wa lam yaghlib khairahu syarrahu, barang siapa yang telah mencapai umur 40 tapi kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, falyatahayya lil maut, hendaklah dia bersiap untuk kematiannya. Fa inna a'maluhu tamilu ila tsabati ba'da dzalik. Karena amal seorang cenderung menetap. Di umur 40 itu amal seseorang itu cenderung menetap. Artinya begini, susah berubah. Nek umur 40 tahun kok ijek beling, berarti ya istiqomah beling. Nggih, kebayang tadi Bu nggih. Nek umur 40 tahun ijek, nah, anak muda ijek balapan motor wae. Nek umur 40 ijek nongkrong ning prapatan wae. Kuwi angel biasane. Biasanya menetap di umur 40 tahun ini, misalnya anak muda itu 40 tahun sukses, biasanya lanjut sukses. Biasanya, ini kata Imam Ghazali. Tapi nek umur 40 tahun orang sukses-sukses, ya biasanya ngono kuwi. Ini umumnya ya. Kalau qadarullah itu berbeda lagi ya. Umumnya. Maka yang masih belum 40 tahun ya Mas Abi. Belum 40 tahun masih ada kesempatan sukses. Jauh ada kesempatan. Ya. Yang belum sampai 40 tahun masih ada kesempatan untuk sukses. Ini karena di umur 40 tahun itu ya, fa inna amaluhu tamilu ila sabat. Umur di 40 tahun itu biasanya ya istiqomah sabat, menetap di situ. Artinya susah berubah. Kalau sudah sepuh kok belum berubah-berubah, wah ini bahaya sekali, bahaya. Sabat di situ. Maka mari kita segera mencari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena para ulama mengatakan man mata ala syai'in, man asa ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang asa hidup ala syai'in atas sesuatu kebiasaan, mata alaih, dia akan diwafatkan dalam kondisi tersebut. Pada umumnya, barang siapa yang hidup menjalani kehidupan dengan kebiasaan tertentu, kebiasaannya nek bengi bendina parambol tekan subuh. Mikir kayu sekat sampai subuh kadar. Khawatirnya nanti dia akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Ya. Kalau seseorang itu terbiasa dengan hadir di majelis ilmu 5 waktu di masjid, badiah qobliyahnya istiqomah, ya insya Allah mata alaih, dia akan mati dalam keadaan sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan. Dan tentu ini perkataan-perkataan para ulama ini bukan hanya sekedar perkataan para ulama ini insya Allah sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya. Maka mari kita berusaha mencari kebiasaan yang baik. Imam Fudail bin Iyad menyatakan begini, tuhsin fima baqiya, berbuatlah baik di sisa-sisa usiamu, yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Mudah-mudahan dengan kamu memperbaiki, Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memperbaiki amal-amalmu yang akan datang. Karena jika kamu masih rajin bermaksiat, fa innaka in asakta, apabila kalian itu tetap menetap dalam keburukan, fima baqiya, di sisa-sisa umur, ukita bima madha wa ma baqiya, Allah akan menghadapmu dengan yang tersisa itu. Karena yang tersisa pun tetap digunakan dalam hal yang buruk. Nah, monggo mari kita mencari kebiasaan-kebiasaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan itu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampaikan begini, idza aradallahu bi 'abdin khairan istamalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki seorang hamba itu baik, istamalahu,
maka Allah akan memperkerjakan hamba tersebut. Wa kaifa istamalahu ya Rasulullah, bagaimana hamba tersebut dipekerjakan oleh Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan yuwafiqhu li amalin saleh qabla mautih. Dia dimampukan, berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal soleh sampai menjelang kematiannya. Ya, mari kita harus membiasakan diri mencari kegiatan aktivitas yang itu aktivitas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencapai umur 17 tahun gitu. Umur 40 tahun ke atas nih. Ini sudah ya semuanya ini semuanya. Maka di dalam surat Al-A'raf kemudian pesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini yang pertama. Ya Rabbku auzi'ni, berikanlah hidayah, kemampuan, petunjuk, bimbinglah saya. Untuk apa? An askura, supaya saya ini mampu bersyukur. Mampu bersyukur. Ternyata untuk bersyukur itu butuh bantuannya Allah. Karena tidak banyak orang yang pandai bersyukur hanya di lisan toh. Terus baru nembus nomor pun ya alhamdulillah. Ini kan syukur yang salah loh. Syukur yang salah. Syukur yang salah. Ya Allah, auzi'ni, bimbinglah kami, berikanlah kami kemampuan, berikanlah petunjuk untuk kami bisa bersyukur. Nikmataka allati an'amta alayya, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku alayya. Hingga sampai pada saat ini umur kita sudah sekian. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala mampu dalam kondisi maksiat kita diwafatkan. Tapi ternyata Allah nggak wafatkan kita dalam kondisi yang buruk. Dan Allah masih berikan kepada kita sampai sekarang ini kehidupan. Artinya supaya untuk apa? Untuk terus memperbaiki dan kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sisa umur hidup kita ini digunakan untuk hal yang sia-sia. Sudah nggak ada waktunya lagi. Sudah nggak ada waktunya lagi. Wis mepet banget ini. Wis mepet banget. Kenapa di usia 40 tahun? Karena biasanya 40 tahun, ini 40 tahun dulu belum ke atasnya. Ini yang belum 40 tahun juga sebagai bocoran. Harusnya lebih waspada, apalagi yang di atas 40 tahun. 40 tahun itu biasanya ini anak muda itu ya masa sukses-suksesnya. Ya, sukses-sukses. Karirnya naik, rezekinya ya, mulai bertambah, status sosialnya naik. Kemudian di umur sekian itu karena banyak kenikmatan, kemudian kadang-kadang menjadi lupa bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Qarun itu ketika dimintai hartanya untuk zakat, diminta haknya, apa yang dia sampaikan? Wa ma utitum illa min ilmin indi. Loh, aku kisah duwe kekayaan yang banyak. Saya ini punya bisnis yang sukses. Illa min ilmin indi, kecuali karena memang ya ilmu saya. Nah kan, syukur apa betul itu? Sombong, ya. Khawatirnya kalau dia pas kita ini lagi sukses-suksesnya, kemudian seperti itu. Loh aku ini sukses iki kok ngerti-ngerti mbok jaluki zakat kemen. Iki ya karena memang aku hebat. Pinter dalam dagang, pinter dalam bisnis karena titelmu dawa gajiku gede lah mbok jaluk. Nah, maka syukur yang pertama caranya adalah meyakini bahwasanya semua yang kita dapatkan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ketika hati kita meyakini ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita menjadi orang yang tawadhu. Oh, itu ya titipan.
ini bukan karena semata-mata kehebatan saya, tapi ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, istananya besar, pasukannya banyak, kekuasaannya sangat luas. Bahkan pasukannya bukan dari kalangan manusia saja, tapi pasukannya dari kalangan jin dan hewan. Nah, luar biasa atau? Kemudian dengan kenikmatan yang sangat luar biasa itu apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hada min fadli Robbi. Ini adalah karunia dari Robku. Aaskuro liyabluwani, untuk mengujiku. Ya, untuk mengujiku. Liyabluwani aaskuro am akfur. Mampukah saya untuk tambah syukur atau justru akfur? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Baik, maka di umur yang sekian sampai hari ini kita harus minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang pertama meyakini bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang kedua adalah dengan lisan. Kalau lisan ini memang sangat mudah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan bil jawarih, dengan anggota badan, menggunakan fasilitas hidup yang telah Allah karuniakan ini sesuai yang dimaui sang pemberi nikmat tersebut. Panjenengan itu deh, ibaratnya panjenengan membelikan motor kepada putra putrinya, kemudian motornya itu di knalpotnya dibrong, dipreteli. Kira-kira panjenengan remen apa mboten? Mboten remen. Jenengan mawon memberikan nikmat kepada putra putrinya, kalau disalahgunakan mesti marah, ora seneng. Lah ini Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat yang mesti nikmatnya Allah itu enggak ada bandingnya dengan apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Sangat luar biasa dan sangat banyak, tidak bisa terhitung lagi suha. Kemudian kalau kita gunakan di luar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya tentu Allah sangat murka. Maka mari ketika kita diberikan oleh karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dibelanjakan di jalan Allah. Karena nanti akan ditanya dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Entuke wis kok ngerti ditekoni, belanjake apa ya ditekoni. Maka mari kita lebih berhati-hati. Kemudian kalau kita punya status sosial sedikit tinggi mawon, itu ya harus kita syukuri. Oh, ini atas nikmat Allah, maka gunakan status sosial jabatan itu dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memudahkan urusan-urusan oleh orang lain yang itu memang dibenarkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diberikan jabatan si dewe, wah aku. Nah, ini bahaya. Ya. Maka saya ulangi, maka mari kita di umur yang sampai hari ini, sampai sekian ini Allah berikan, Allah sangat luar biasa kasih sayangnya, masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, gunakan untuk bersyukur melalui hati kita meyakini ini adalah semua karunia Allah. Kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita gunakan karunia Allah Subhanahu wa taala ini di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala walidayya, dan mensyukuri nikmat kedua orang tua yang masih ada, maupun yang sudah meninggal. Karena kita sampai besar seperti ini karena memang berkat dulunya kita ini diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tua kita. Masih banyak orang yang memimpikan, wah seandainya orang tua saya itu masih ada. Saya dulu ketika orang tua saya masih ada, saya belum sempat belajar Islam. Ternyata setelah belajar Islam, surga yang paling dekat itu berada di dekatku. Sinten? Kedua orang tua. Ya, kedua orang tua.
Ridho fi ridhol walidain, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu di atas ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullah, murkanya Allah fi suhtil walidain. Nah, ini kan bahaya. Maka yang masih ada kedua orang tuanya, mari betul-betul kita manfaatkan bahwa itu adalah surga terdekat yang ada di dekat kita, di dekat kita. Kemudian yang sudah tidak ada, jangan pernah berhenti mendoakan kedua orang tua kita dan beramal atas nama kedua orang tua kita. Nah, itulah yang disebut dengan anak soleh. Karena biasanya di umur 40 tahun lagi, sukses-suksesnya dibel orang tuanya, nak mulai sedih, lagi aku lagi perlu pengen disontek, wah aku lagi sibuk pak, ini bisnis itu nek tak colke gitu Pak. Tak colke iki 100 juta lho iki. Pilih pundi? Pilih loro-loro nek ra enek ngene. Pilih wong tuwa harusnya. Pilih wong tuwa. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ini yang kadang-kadang anak muda yang di kondisi lagi sukses-suksesnya itu eman-eman betul. Saya sentuh gajian tanggal pengupas 31. Saya gajian dibel sama orang tuanya. Mau butuh, misalnya kadang orang tua itu mau butuh dibelikan apalah gitu ya. Sebenarnya tidak ada nilainya secara harta. Ya. Tapi kadang-kadang kita suka lalai. Ya. Maka Rabbi a'udzini an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur terhadap kedua orang tua kita. Ini yang kedua. Yang pertama maksudnya. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, bimbinglah saya untuk bisa beramal soleh. Tardahu, yang kau ridhoi, Kalau dulu di masa muda mungkin, ya, di masa muda mungkin itu banyak ketika kita beramal itu sing penting akeh, gitu ya. Sing penting akeh. Kadang-kadang juga membutuhkan validasi manusia. Butuh napa? Pengakuan dari manusia. Loh, aku saiki nang masjid. Loh, saiki kajian wis akeh. Loh, saiki aku wis nyunah ngono iki. Loh, aku saiki wis duwe ilmu. Pengen diakui, ya. Tapi kalau sudah umur sekian itu, ya, sudah tidak lagi butuh pengakuan manusia. Wa an a'mala sholihan tardahu. Butuh pengakuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salatun muhlikatun, ada 3 hal yang nanti akan bisa mencelakakan manusia. Yang satu sukhun mutok, adalah kekikiran yang ditaati. Kemudian yang terakhir itu adalah ijabul mar'i binafsihi, orang yang ujub ta'ajub dengan dirinya sendiri. Aku wis ngamal wis akeh. Jadi bahaya. Ya. Masih butuh pengakuan manusia. Maka di umur yang sekian ini kita perlu pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya banyaknya amal, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas amal. Ya, kualitas amal. Wa an a'mala sholihan tardahu, ya Allah, mampukan kami beramal soleh yang betul-betul Engkau ridhoi. Bukan hanya beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah diriku dan anak keturunanku, ya, anak keturunanku. Maknanya apa? Di usia 40 adalah masa terpenting untuk kula panjenengan sami ini menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita, anak dan dzurriyyah. Napa dzurriyyah? Keturunan, anak cucu. Ya, bukan hanya anak saja. Ya, kita kan kadang-kadang cuek nih. Kadang-kadang yang sepuh kadang-kadang cuek atau sing penting digawe duit iso jajan, nak putune seneng, ana to nggih. Ya, sing penting dicekeli HP ngono ya wis seneng. Anak karo putune, ngoten nggih. Wa aslih li fi dzurriyyati,
Ya Allah, berikanlah kamu kemampuan untuk terus memperbaiki aku dan anak duriaku, keturunanku semuanya. Ya. Harus memperbaiki anak keturunan. Saya itu kalau jenguk anak ke pondok, anak saya ada 2 putri di Pondok Ibnu Mas'ud Jumantono. Saya itu sebelumnya itu cuek, artinya begini, ketika lewat di Bekonang, pasar Bekonang itu, kalau kanan itu ada Polokarto, ada pos polisi di situ. Sebelumnya ada Tugu itu, ada Tugu. Saya itu nggak perhatian, tapi sebulan yang lalu saya jenguk anak itu, pas di situ pagi, jam 6:30 saya juga habis isi kajian, terus saya lanjut ke pondok, jam 6:30 kebetulan lampunya merah di situ, arah timur. Itu ada orang 40-an itu, anak-anak SD SMP pada duduk di kanan kiri trotoar itu, depan toko dan depan pasar pos itu. Saya itu dulunya nggak perhatian. Kemudian ada bis di situ, berhenti, semuanya pada berdiri di depan bis, cuman telolet itu loh. Asal ini putra putri di sinten, Om telolet om itu cuma jam 6:30 itu nunggu mungkin dari kayak kajian kita ini, tunggunya ya dari petang mesti. Itu hanya sekedar untuk itu. Makanya tugas kita semuanya. Nah, jangan sampai kita ini cuek, karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan aslihil fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk memperbaiki anak keturunan saya. Jadi ampun cuek. Artinya seorang mbah eyang itu juga harus mengarahkan, mentarbiyah, membimbing, mendidik, kemudian membimbing, kemudian membentengi. Ya. Mentarbiyah, mendidik, membimbing, mengawal, dan membentengi dari kelakuan-kelakuan yang itu tidak mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aset kita, dzurriyyah kita, keturunan kita itu aset kita. Karena nanti ketika kita wafat tuh enggak menunggu karangan bunga semua akeh banget larang-larang boten gitu. Yang kita tunggu doa anak cucu kita. Rabbik firli wali jaya. Itu kan yang kita tunggu-tunggu. Nah, mungkin anak cucu kita hafal, tapi kalau nggak mengalami Islam, tidak ditarbiyah, tidak dibimbing, dan tidak dibentengi dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dari syariatnya Allah, mengucapkan Rabbik firli itu susah. Loh sekarang banyak loh ketika orang tuanya meninggal, itu kok sing ngimami sholat kok mboten putra putri ini, mboten putranya, jenengan mawon, ke yo ora iso, miris betul. Kita kan kepengen nanti yang mengimami sholat, yang mentakbiri kita itu anak kita, cucu kita. Dan yang ngikul jenazah kita itu kan pengennya orang-orang yang soleh, orang-orang yang sholat, terutama keluarga dan anak cucu kita, bukan orang lain. Bukan tidak boleh. Ya. Maka sama. Ini terakhir. Maka mari kita betul-betul perhatian kepada anak cucu kita. Nah, ini terakhir. Maka Nabi Yakub itu mengatakan begini, Ampun tum syuhada id ahdara Yakub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub itu ketika menjelang wafatnya itu mengumpulkan anak-anaknya. Ya, kemudian apa yang ditanyakan? Bukan gajimu piro atau mau bagi-bagi warisan, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak cucuku, kalian nanti sepeninggalku, ma ta'buduna min ba'di. Menanyakan tauhidnya. Apa yang kamu sembah setelah ini nanti? Kau nyembah pekerjaanmu. Dengan pekerjaanmu itu kemudian kamu lalai terhadap Allah. Berarti kamu menyembah pekerjaanmu. Mata butuh namin badi. Maka mari pastikan anak cucu kita betul-betul mengenal Islam supaya nanti mampu mendoakan kita semuanya. Fakhalafa min ba'di khalfun adha'u shalah. Nanti akan datang generasi-generasi anak cucu kita ini. Khalfun adha'u shalah, generasi yang meninggalkan sholat. Malam minggunya mereka kemana? HP miring, berapatan sampai subuh. Saya tahu dari rumah itu beberapa halakoh lah ya, ada 3-4 nongkrong sampai subuh dolanan HP. Ya, kan medeni itu. Khalfun atau kan ada generasi yang nanti meninggalkan sholat. Rumusnya kalau meninggalkan sholat mesti apa? Wattaba'u syahwat, akan menuruti hawa nafsu.
Ini bahaya. Mungkin barangkali demikian karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan wawasan dan menambah peringatan kepada kita supaya lebih, terutama kepada diri saya, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sisa-sisa umur kita. Mari kita gunakan dalam hal-hal yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat, mohon maaf jika ada salah dan hilang. Bila itu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.